Saat Andika rela meluangkan waktu untuk mencari kado istimewa bagi Usi, tak begitu dengan Teguh Wisnu. Pasalnya, Wisnu bukanlah menganut aliran hari Valentine. Namun alih-alih tak menjalani ritual Valentine, ada kebahagiaan yang tengah Wisnu rasakan. Apalagi kalau bukan kabar soal kehamilan Shirin Sungkar. Lantas, seperti apa bahagianya Wisnu saat tahu Shirin sedang hamil 8 minggu? Doain ya, alhamdulillah lagi ngisi. Peninjauan kembali. Lalu apa yang membuat DP terbakar emosi hingga perlu mengajukan peninjauan kembali? Akan melakukan upaya-upaya hukum yang bisa diperjuangkan untuk Dewi saat ini. Iya, kita akan memantau dan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak rutan Pondok Bambu. Artinya sampai dia selesai menjalani pidana penjara selama 3 bulan. Cari keadilan dan kebenaran. Dia mau melaksanakan seperti ini karena dia sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya yang taat hukum. Dalam hal ini perlu kami jelaskan juga, saya jelaskan seperti di kejaksaan tadi, itu adalah bentuk kebesaran hati Dewi Persik melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Dengan ditetapkannya Dewi Persik sebagai narapidana, maka ada 2 pelaku juga 2 korban dalam kasus penganiayaan yang sama. Inilah kejanggalan yang tak diterima logika keluarga juga kuasa hukum Dewi Persik. Maka peninjauan kembali adalah upaya yang akan mereka jalani meski DP tetap dibui. Lalu kapan PK itu akan mereka ajukan? Belum. Jadi upaya hukum luar biasa segera kami akan ajukan. Maupun kebenaran sehingga tentunya dalam perkara-perkara yang serupa saling melapor, ya kan, dapat ditentukan satu korban dan tentunya satu pelaku dalam hal yang sama loh, ya kan. Bagaimana pasal 351 ayat 1, tentunya di situ kita bicara ada korban, ada pelaku, ada teraniaya, ada pelaku penganiaya. Lekus tempus sudah kita jelaskan berkali-kali kepada persidangan tingkat pertama maupun tingkat banding, itu pun sudah dinyatakan tidak dapat dibuktikan. Tetapi sebagaimana putusan Mahkamah Agung, dalam putusan tersebut berbalik lagi ke sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Peninjauan kembali yang disebut kuasa hukum Dewi Persik yang akan segera mereka ajukan tentu tidak bisa mematahkan pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun itu bukanlah tujuan utama. Keluarga ingin mencari keadilan sesungguhnya. Seperti apa pengamat hukum melihat polemik ini? Jadi memang harus ada peninjauan kembali untuk membatalkan tadi yang keputusan kedua. Seharusnya tidak ada itu. Karena pada waktu keputusan pertama sudah dibacakan oleh Mahkamah Agung, berarti hal-hal lain yang berkait dengan itu harus batal demi hukum. Tidak bisa lagi dipermasalahkan, tidak bisa lagi dipersidangkan. Harus selesai di situ sebetulnya. Nah, ini sudah jelas pasal 351, ada pelaku, ada korban. Nah, ini pelakunya mana, korbannya mana. Bukan penjara yang mereka sesali, tapi keputusan MA yang mereka nilai kontroversi. Dan melihat nasib DP kini, keluarga tak henti memberikan dukungan. Sudah 1 pekan, ayah Dewi Persik berada di Jakarta menemani putri tercinta. Bahkan ibundanya telah bertolak dari Malang menuju ibu kota. Benarkah ibunda Dewi Persik belum tahu putrinya dibui? Keluarga besar nantinya akan menjalankan maju pantang mundur. Tadi sih kita berangkat ke sini, Mama belum tahu kalau Dewi on the way ke sini. Kita belum kasih kabar Mami tadi. Ya, Om sendiri emang datang khusus. Saya juga tahu ya. Memang itu ya. Nah, ini Om. Iya, betul saya datang Jakarta. Meluruskan ya, Bi ya? Beliau yang meluruskan. Biar nggak biasa. Betul. Ya, biasa. Itu nambahin namanya itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, Dewi Persik telah dibui. Inilah ketetapan MA yang harus ia jalani. Lantas seperti apa Julia Perez melihat putusan serupa dengan apa yang pernah ia jalani sebelumnya? Bagaimana trio Macan sahabat Dewi Persik melihat rekan mereka terkungkung di penjara 3 bulan lamanya? Tadinya kaget gitu. Tadinya kaget, nggak nyangka kalau si kakak jadi seperti ini gitu. Tapi itu kan pasti dia mempunyai cara dan pemikiran yang jauh lebih praktis atau jauh lebih baik dari kami bertiga gitu. Kami adalah satu Jawa Timur, kami berteman baik,
terus udah kayak saudara sih gitu. Jadi kalaupun dia sekarang lagi ada musibah ya itu sama halnya dengan kami ikut kena musibah juga, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir, tidak terjadi sama siapapun. Itu aja. Itu mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa melewati masalah kita, untuk cepat selesai dan kitanya langsung menjadi reborn, menjadi lebih baik lagi. Pemirsa, bertepatan dengan Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang yang diperingati setiap tanggal 14 Februari, nampaknya dilewatkan sejumlah selebriti dengan banyak cara. Inilah Hari Kasih Sayang dalam dua keluarga berbeda. Adalah Andika Pratama, suami Usi Sulistiawati, yang memilih membelikan kado istimewa tanpa diketahui sang istri. Dan Kamis kemarin, ia pun rela menyusuri salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan demi sebuah kejutan bagi Usi. Oke, udah? Oke, halo pemirsa, ketemu lagi sama saya Andika Pratama. Wah, terima kasih udah datang ke sini. Hari ini sebenarnya saya nggak ada acara apa-apa, makanya saya nyempetin datang ke salah satu mall di Jakarta. Pengen nyariin kado buat istri saya karena besok kebetulan bertepatan sama kalau kata orang Valentine ya. Kalau gitu ikutin saya dalam memilih kado yang terbaik buat istri saya di hari ini. Biasanya itu ditandakan sebagai cinta gitu. Oke. Valentine. Coba yang mana yang suggest yang paling bagus? Selain itu kita juga ada koleksi yang blue sapphire gitu. Untuk beberapa model mungkin seperti yang begini. Ini ternyata yang mana nih? Yang ini yang dia suka. Ada warnanya. Iya. Memang dia belum punya sih untuk koleksi cincin yang kayak gini. Lambangnya katanya lambang dari keabadian, batu safir ya. Batu safir, blue safir. Katanya lambangnya keabadian. Kalau peres-peresnya kan, bukan peres-peresnya, ini beneran. Semoga cinta kita memang benar-benar abadi. Pak, tadi saya sempat nanya kan waktu itu yang Usi suka yang mana, ternyata memang bener yang ini gitu. Memang kalau dari bentuknya sih bagus banget, unik. Terus yang ada batu blue sapphire memang kebetulan dia belum punya. Semoga aja ini pas. Ukurannya udah pernah dicoba kan ini kan? Kalau ya itu pernah nyobain aja. Tapi kalau misalnya nanti ukuran kurang pas bisa kita gedein gini. Namanya juga toko langganan. Ya kayaknya oke deh. Membelikan sebuah cincin blue sapphire untuk Usi merupakan kejutan yang akan Andika berikan kepada Usi. Terlebih, Usi sudah sejak lama menginginkan cincin yang berharga fantastis tersebut. Begitu, misalnya sekarang saya juga diam-diam aja dari dia. Dia sih nggak tahu apa-apa. Taunya ini tadi malah udah nyampe di kerjaan berikutnya. Ya memang udah niat dari jauh-jauh hari Valentine itu pengennya nanti ngasih sesuatu yang surprise lah sifatnya ke dia, karena beberapa kali Valentine kadang-kadang dilewatkan biasa-biasa aja, kadang-kadang aku belum punya model yang ada batu safirnya gitu. Makanya pikiran beliin deh gitu, ntar kapan. Saat Andika rela meluangkan waktu untuk mencari kado istimewa bagi Usi, tak begitu dengan Teguh Wisnu. Pasalnya, Wisnu bukanlah menganut aliran Hari Valentine. Namun alih-alih tak menjalani ritual Valentine, ada kebahagiaan yang tengah Wisnu rasakan. Apalagi kalau bukan kabar soal kehamilan Shirin Sungkar. Lantas, seperti apa bahagianya Wisnu saat tahu Shirin sedang hamil 8 minggu? Doain ya, alhamdulillah lagi ngisi. Jadi bawaannya tuh mual-mual terus dan inginnya istirahat terus gitu, kasihan dia dikit-dikit mual. Jadi di rumah aja dulu. Ketahuannya udah berapa? Kemarin cek sih, kalau saya nggak salah ya, perhitungannya kalau nggak salah udah 8 mingguan. 8 minggu. Maaf, kenapa Mas? 2 bulan? 8 minggu itu 2 bulan ya? Iya ya, mungkin segitu ya. 2 bulan. Aduh, seneng banget. Karena kan salah satu, saya memang nunggu-nunggu sekali nih ya. Baik dari saya ataupun dari papa mama saya dan papa mama Shirin juga gitu. Namun karena baru pertama kali jadi memang mungkin sedikit kagok dianya gitu. Jadi ya butuh penyesuaian. Jadi saya juga butuh penyesuaian dalam arti ketika dia pingin sesuatu ya penuhin aja dulu deh. Jadi semakin manja sih.
Jujur ya, waktu itu kan ada cerita dari beberapa yang maksudnya udah pernah merasakan hamil, yang sudah menjadi orang tua gitu ya.